Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Dan terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Kali ini ada satu cerita datang dari Bu Atik di Tangerang. Bu Atik menceritakan tentang pengalaman horor yang pernah dialaminya di tahun 2004. Jadi di tahun 2004 itu Bu Atik atau Mbak Atik ya, masih muda. Mbak Atik itu kondisinya lagi hamil besar. Nah, suaminya Mbak Atik itu Mas Haryadi atau biasa dipanggil Mas Yadi, ini kerjanya di rumah sakit gitu ya. Rumah sakit yang ya cabangnya itu banyak. Dan ya ini adalah sesuatu yang sebenarnya ditakutkan oleh Mbak Atik sendiri, tapi ya resiko begitu ya, karena memang dengar-dengar dulu sewaktu masih pacaran begitu ya, ini suaminya sering lembur, terutama itu di akhir tahun. Nah, akhir tahun itu kan lagi musim penghujan ya, bulan-bulan Desember semacam itu, mau tutup buku, diadakan audit dan sebagainya kayak gitu. Nah, ini salah satu tugas suaminya ini untuk mendampingi tim auditor atau apa ya istilahnya. Nah, seperti itulah. Jadi harus keliling dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain, dan itu kan memakan waktu yang lumayan cukup lama. Nah, biasanya suaminya tersebut saat melakukan pekerjaan itu di akhir tahun itu bisa sampai jam 1 pagi baru pulang, jam 1 atau jam 2 baru pulang. Nanti besok paginya itu jam 9 udah jalan lagi kayak gitu. Nah, ya sesuatu yang memang ditakutkan oleh Mbak Atik, tapi harus diterima sebagai resiko pekerjaan dari suaminya. Toh itu juga nggak setiap hari begitu kan. Nah, Mbak Atik sendiri waktu itu udah hamil sekitar 8 bulan, udah gede, hamil tua. Dia pun dari jauh-jauh hari itu udah berpikir, gimana ya nanti ya, misalkan Mas Yadi itu lembur, itu nanti aku gimana ya, aku di rumah sendirian nggak berani, mana lagi musim penghujan kayak gini, geledeknya banyak, rumah di depan kosong, di samping kosong, sebelah kiri kosong, di depannya itu kosong, depan persis itu ada, sebelah kanan juga ada. Nah, itu ya ada ketakutan tersendiri. Nah, dari situ akhirnya apa, Mbak Atik itu inisiatif ngomong sama Mbak Nar. Mbak Nar itu adalah kakaknya Mbak Atik gitu ya. Itu datang ke sana ngomong, "Mbak, nanti kalau misal Mas Yadi lagi lembur, aku tidur di sini boleh ndak, Mbak?" Ya Mbak Narnya itu nggak menjawab boleh atau apa gitu ya. Malah bahkan sebenarnya kakaknya tersebut itu agak sedikit keberatan gitu ya. Gimana ya? Tapi kan kamu lagi hamil begitu, kata si Mbak Nar. Ya justru itu Mbak, aku itu takut, katanya. Aku lagi hamil begini, aku takut. Pokoknya nanti kalau misal Mas Yadi lembur, aku tidur di sini, kata si Mbak Atiknya begitu ya, memaksa. Ya Mbak Nar pun nggak menjawab apa-apa, cuman diem aja. Dan akhirnya apa? Hari H pun tiba. Mas Yadi memberitahu, "Dek, nanti hari ini Mas itu lembur." Dah itu kan, udah ya akhirnya datang juga, aku ditinggal sendirian, biasanya 3-4 hari gitu. Aduh gimana ya gitu. Akhirnya ya sore itu si si Mbak Atik datang ke tempatnya si Mbak Nar. Suaminya itu masih bekerja di kantor ya, tapi paginya itu udah izin. "Mas, nanti malam, nanti sore aku ke rumahnya Mbak Nar aja ya, aku tidur di sana." "Ya sudah, terserah kamu," kata si Mas Yadi. "Mau dianterin atau enggak?" kata si Mas Yadinya. "Nggak usah lah Mas lah, nanti kamu bela-belain cuman pulang sebentar. Lagian Mbak Nar juga rumahnya kan di kampung belakang situ, nggak jauh gitu kan. Tapi nggak apa-apa nih, udah nggak apa-apa, kamu kerja aja," kata si Mbak Atiknya. Akhirnya sudah, Mas Yadi pun ya fokus ke pekerjaan. Sore harinya ini udah sebelumnya itu udah hujan sekitar jam 3. Nah, ini jam 5 itu tuh udah mendung banget suasananya. Mbak Atik pun lihat, waduh udah mendung begini, udahlah mendingan aku keluar sekarang aja, aku ke rumahnya Mbak Nar. Akhirnya ambil motor gitu kan, naik motor sendiri ke sana menuju ke rumahnya Mbak Nar. Kondisinya itu udah mendung, udah hampir beres banget. Ya naik motor agak lumayan cukup cepet, dan singkat cerita sampailah di rumahnya Mbak Nar di sana. Bawa tas,
ada beberapa pakaian di situ ya untuk pakaian ganti lah. Nah, sesampainya di situ ya langsung ngetok dong, "Assalamualaikum," gitu kan. Mbak Nar pun keluar dan Mbak Nar itu mukanya tuh kayak ndak suka gitu. Kata si Mbak Atik, "Loh, kok Mbak Yuku ya cuman buka pintu, kamu cuman bilang begitu doang gitu. Ih, kok begitu ya, kayaknya Mbak Nar itu ndak suka." Nah, akhirnya apa? Si Mbak Atik pun ya karena sudah terbiasa gitu ya sama ya kakaknya sendiri, bodo amat pikirnya si Mbak Atik. Aku masuk, "Mbak, aku malam ini nginep di sini ya." Si Mbak Narnya pun menjawab, tapi jawabnya tuh lirik gitu. "Ya, cuman begitu doang," gitu. Beneran nih Mbak Yuku ndak suka. Kenapa sih? Oh iya, Mbak Nar ini itu adalah seorang janda. Jadi belum lama, baru sekitar 1 tahun, suaminya itu meninggal. Punya 2 orang anak yang memang udah gede-gede. Yang paling gede itu SMP kelas 3. Dan yang keduanya itu masih SD gitu ya. Tapi ya lumayan udah gede-gede lah. Jadi Mbak Nar sendiri nggak terlalu sibuk ngurusin anak gitu kan. Nah, di situ akhirnya si Mbak Atik pun coba ngajak ngobrol Mbak Nar. Nanyain, "Mbak, kok kayaknya ndak suka sih aku tinggal di sini?" Katanya begitu. "Aku main ke sini aja, adikmu sendiri masa kayak gitu, udah gitu aku kan lagi hamil gede." Mbak Narnya tuh justru bilang begini, "Justru karena kamu lagi hamil gede, makanya ngapain kamu tinggal di sini?" Kata si Mbak Narnya. "Loh, emang kenapa Mbak gitu? Dia kayak gitu pelit banget." Udah, si Mbak Narnya pun nggak ngeladenin dan memang sikapnya itu nggak suka. Hujan beres tiba turun di luar di sana, deres banget. Mbak Atik pun mau pulang, ya gimana gitu ya di sini. Tuan rumahnya begitu nyebelin, tapi udahlah, aku mending main sama keponakan-keponakanku aja. Akhirnya ngobrol lah sama anak-anaknya si Mbak Nar tadi. Gak terasa waktu pun makin larut. Ya makan malam juga akhirnya ikut di situ. Mbak Nar pun masakin dan si Mbak Atik waktu itu mau bantu-bantu. Ya memang dibantuin, cuman Mbak Nar itu diem aja dari tadi, gak ngomong apapun. Mbak Atik pun ya lagi-lagi ngomong, "Mbak, kenapa sih Mbak kayak gitunya Mbak?" Mbak Nar itu nggak menjawab gitu ya. Terus ya mengalihkan pembicaraan. "Gimana hamilmu?" katanya begitu. "Udah diperiksakan ke dokter, gimana kondisinya?" Mengalihkan pembicaraan gitu ya. Oh ya, lumayan lah ada bahan obrolan waktu itu. Ya Mbak Atik pun menceritakan kondisi kehamilannya, baik-baik aja, sehat, dan yang lain-lain. Terus nanyain Mas Yadi. Nah, Yadi sendiri itu gimana? Berapa hari gitu ya? Nggak tahu Mbak, biasanya sih 3-4 hari. Lama juga ya, kata si itu ya. "Loh Mbak, kayak gitu aja, balik lagi ke sana. Gitu aja nggak suka banget sih Mbak aku tinggal di sini." Ya nggak dijawab sama Mbak Nar. "Kalau nggak aku pulang deh," kata si ini ya, kata si Mbak Atiknya. "Kalau nggak aku pulang nih. Pulang hujan-hujanan begini, nanti masuk angin," kata si itu. "Nggak usah macem-macem," gitu kan. Udahlah, kata si Mbak Nar. Beneran Mbak Nar itu menunjukkan sikap yang nggak suka. Ini ada apa sebenarnya? Akhirnya kan bertanya-tanya, kenapa ya kakakku sendiri kok adiknya lagi hamil besar, minta bantuan karena suaminya lagi lembur, takut aku tidur di sini, kok dia nggak boleh? Toh dia juga nggak ada suaminya, cuman tinggal sama 2 orang anak, rumahnya gede gitu kan. Kenapa gitu ya? Kalaupun masalah makan, ya aku bisa gantiin itu. Dan Mbak Nar kayaknya bukan masalah itu deh, bukan masalah urusan makan atau apa. Pasti ada urusan lain ya, ada masalah lain yang mungkin disembunyikan oleh Mbak Nar. Tapi apa? Jangan-jangan Mbak Nar udah punya calon lagi, Mbak Nar udah punya pacar lagi. Terus pacarnya kalau malam kesini misalkan anak-anak udah tidur dan ada aku, mungkin jadi ancaman, jadi kepikiran seperti itu. Disampaikan ke Mbak Nar sekitar jam 9 malam, itu hujan masih lumayan cukup. Ya hujan itu deres, nanti berhenti, deres berhenti begitu ya. Jam 9 malam kondisi di luar cuaca itu masih gerimis lah, masih turun air. Nah di situ si Mbak Atik pun ngajak ngobrol Mbak Nar. "Mbak, aku mau nanya," biasa nggak dijawab iya, nggak dijawab. Biasanya sih enggak, Mbak Nar itu bukan tipe yang seperti itu ya. Dia itu orangnya baik. Cuman kali ini tuh nggak suka aja pokoknya. Nah itu nanya, "Mbak, kenapa aku nggak boleh nginep di sini Mbak?" "Ya nggak boleh siapa?" kata Mbak Nar. Lah itu sikapnya Mbak Nar itu kayak gitu. Kayaknya aku nggak suka. Itu diem aja kan. Mbak Nar itu udah punya ini ya, udah punya pacar ya Mbak ya. Dibegituin sama situ. "Kamu kurang ajar," kata si Mbak Narnya gitu kan.
Itu bukan urusan kamu, kata Mbak Nar. Mau punya pacar, mau enggak itu bukan urusan kamu. Ah, tuh kan, bener kan? Kalau malam suka datang ke sini ya Mbak ya. Itu sambil ngeledekin, Mbak Narnya pun ketawa begitu. Kamu ini, sumpah kamu itu nyebelin banget. Ngapain sih kamu tidur di sini gitu kan? Ya Mbak, emang kenapa Mbak? Kalau misal aku ndak boleh tidur di sini kan pasti ada alasannya. Nah, Mbak Nar ini ndak pernah ngomongin alasannya apa gitu ya, pasti punya pacar nih, kalau malam itu suka masukin nih, jangan-jangan nih pacarnya ke sini. Iya kan Mbak, kamu itu kurang ajar beneran. Enggak, kata si Mbak Nar itu begitu. Enggak, orang suami masmu itu, kakakmu itu baru meninggal setahun, nyari pacar. Kalau ngomong itu jangan sembarangan, awas kalau ngomong keluar gitu. Malah diomelin sama Mbak Nar, tapi suasana lumayan cukup mencair, mendingan. Mbak Nar sendiri itu sebenarnya mau ngomong mungkin ya ke si Mbak Atik. Jadi gini, Tik, ada lah gitu. Akhirnya nggak diomongin gitu ya. Mbak, apaan sih Mbak? Mbak mau curhat ya masalah pacarnya itu ya Mbak? Siapa Mbak? Usianya berapa? Tinggal di mana Mbak? Bukan itu, kata si Mbak Nar. Bukan itu masalahnya. Udah, istirahat sana, istirahat, tidur. Akhirnya tidurlah mereka. Nah ini si Mbak Nar sama Mbak Atik itu tidur bareng di kamar depan. Anak-anaknya itu punya kamar sendiri gitu ya. Ini dua-duanya itu anaknya itu cewek semua. Jadi ya tidur satu kamar bareng. Nah, ini mereka menempati si Mbak Atik sama Mbak Nar itu di kamar depan. Nempatin di situ dan ini diceritakan di sekitarnya ya. Sebenarnya rumahnya Mbak Nar sendiri itu ndak kalah serem dengan rumahnya si Mbak Atik. Rumahnya Mbak Atik itu kan serem karena di sampingnya kosong, di depannya itu juga kosong. Dan kalau misal malam-malam itu ya dulu banget saat awal-awal pindah di situ, ini pernah mendengar, oh ya si Mbak Atik itu berarti setelah menikah kurang lebih sekitar hampir 2 tahun itu belum isi ya. Berarti ini tuh tahun ketiga pernikahannya. Nah jadi tinggal di rumah sebelumnya itu udah lumayan cukup lama. Saat suaminya sesekali gitu ya, sesekali lembur kayak gitu, ini tuh pernah mengalami, atau bahkan ada suaminya, ada Mas Yadi itu pernah mengalami ada suara orang teriak di samping rumah. Suara orang teriak, nggak tahu itu siapa. Rumah itu terkunci, kondisinya juga sebenarnya terawat gitu ya. Yang punya itu jadi beli cuman kayak cuman buat investasi atau apa gitu, dianggurin begitu doang, nggak diapa-apain. Nah, ini pernah juga mendengar ada suara ini yang teriak itu perempuan ya. Suara perempuan itu nyanyi di bangunan sebelah. Kadang juga kayak gitu. Aduh, suara brak kenceng banget dari arah depan rumah yang kosong. Tapi saat dicek paginya itu nggak ada sesuatu yang ambruk, nggak ada sesuatu yang nanya yang tetangga sebelahnya, mereka nggak mendengar apapun katanya. Ya itulah ada kejadian-kejadian seperti itu yang akhirnya itu didramatisir oleh Mbak Atik menjadi sebuah ketakutan akhirnya. Nah malam itu, ini balik lagi ke itu ya, ke rumahnya Mbak Nar. Mbak Atik sama Mbak Nar itu kan udah mulai mau istirahat sekitar jam 9 lewat. Udara itu dingin, di luar itu basah banget. Mas Yadi kerja gitu kan. Dan Mbak Atik waktu itu memang ada handphone tapi pulsanya itu ndak ada. Jadi cuma nunggu telepon dari Mas Yadi. Tepat sekitar jam 9 lewat itu ngomong, Mas Yadi itu nelpon dan ngomong, kamu gimana? Aku sekarang di tempatnya Mbak Nar. Oh ya sudahlah gitulah. Mas Yadi pun agak sedikit tenang. Udah kan? Tidurlah mereka akhirnya. Nah saat mau tidur, saat udah tidur baru sebentar belum lama, Mbak Atik kan tidurnya deket sama jendela, mepet tembok. Sementara Mbak Nar itu yang deket sama lantai buat turun dari ranjangnya tersebut. Ranjangnya itu karena dipepetin, kamarnya itu juga kecil, nggak terlalu besar. Nah di situ si Mbak Atik mendengar ada bunyi kretak-kretak itu di jendela, persis deket banget sama Mbak Atik. Kretak. Itu bunyi apa ya? Tapi tidur lagi gitu kan, si Mbak Atiknya cuekin lah. Apaan sih kayak gitu? Cicak paling mungkin mikirnya tuh kayak gitu. Akhirnya tidur lagi, dan ini kan lampu digelapin ya, cuman pakai lampu tidur begitu doang, lampu remang-remang.
si Mbak Nar, oh iya, Mbak Atik itu entah jam berapa, mungkin sekitar jam 12 malam, ini terbangun. Mas Yadi itu udah pulang atau belum ya? Kalau Mas Yadi pulang ya tinggal di rumah sana sendirian, enggak apa-apa pikirnya Mbak Atik. Nah, ini sekitar jam 12 malam, Mbak Atik itu terbangun, tiba-tiba terbangun melek begitu aja, terus nengok ke arahnya si Mbak Nar. Mbak Nar di sana, matanya tuh masih melek begini. Mbak, kamu belum tidur Mbak, katanya. Nggak bisa tidur, kata si Mbak Nar. Emang kenapa Mbak? Ya nggak apa-apa, kata si Mbak Nar itu begitu. Udah kamu tidur aja, kata si Mbak Nar. Udah, akhirnya apa? Si Mbak Atiknya disuruh tidur intinya. Mbak Atik pun coba merem begini, sampai akhirnya itu apa? Dia itu menyadari sesuatu. Ada suara dari arah depan, itu ada suara kretuk, itu nggak tahu itu suara apa. Tapi kalau ditulis gitu ya, dalam bentuk tulisannya si Mbak Atik tadi, itu tulisannya kretuk kayak gitu bunyinya. Itu nggak tahu itu beneran itu bunyi apa, itu mengganggu banget karena lumayan cukup kenceng. Mbak Atik sendiri kan tidurnya samping jendela, itu sebenarnya suara apa sih ya? Sampai akhirnya suara kretuk tadi ini makin jelas dan suara itu berubah menjadi suara ayam. Suara ayam yang kruk kayak gitu ya. Kawan-kawan mungkin bisa membayangkan lah seperti apa. Nah, suaranya itu seperti itu. Terus jadi ada suara ayam. Di sana Mbak Nar itu udah posisinya duduk. Mbak, mau kemana Mbak, ditanya. Enggak kemana-mana, kata si Mbak Nar. Mbak, itu suara apa ya Mbak ya? Kok ada suara ayam gitu kan? Sudah kamu diem aja, kata si Mbak Nar itu begitu. Kenapa ya? Kok begitu ya? Kenapa sikapnya Mbak Nar itu aneh belakangan? Nah, udah kamu tidur. Mbak Nar pun akhirnya apa? Keluar dari kamar dan ngebuka pintu. Ya enggak tahu, mungkin pikirnya Mbak Atik, oh mungkin mau ke kamar mandi, mau ke toilet atau gimana. Ternyata enggak. Ngebuka pintu depan, jegrek gitu kan. Mungkin cuman ngelongok sebentar, habis itu pintu itu ditutup lagi, jegrek. Loh, masuk lagi. Mbak Nar pun masuk lagi, cuman masuknya itu apa? Kayak orang lari, itik gitu, larinya jinjit begitu, rada cepet, masuk ke dalam kamar, pintu ditutup, terus langsung naik ke kasur. Mbak, kenapa Mbak? Ada apa Mbak? Udah diem aja, kata si Mbak Nar. Kamu sih ngapain sih kamu tidur di sini? Nah, disitulah mulai ada omongan. Maksudnya gimana Mbak? Apa hubungannya sama aku Mbak? Iya, ini gara-gara kamu tidur di sini kan. Dia kan datang jadinya datang kan. Mbak apa gitu kan, kata situ. Yang datang itu siapa Mbak? Petugas Pak RT gitu kan. Aku nggak izin lapor 1 kali 24 jam itu Mbak. Bukan, katanya. Terus apa Mbak? Itu yang tinggal di rumah depan. Nah, di rumah depan tapi agak kesana. Ini rumahnya si Mbak Nar itu kan di kampungnya. Yang agak kesana itu sama, ada rumah kosong di situ, dan kata Mbak Nar, ya rumah itu tuh ada penghuninya dan dia tuh suka kayak gitu ngedatengin orang yang lagi hamil, katanya begitu. Hah? Maksudnya gimana Mbak, penghuni apaan? Ada kuntilanaknya, kata si Mbak Nar. Tapi ngomongnya tuh pelan-pelan gitu ya, kayak dibisikin di samping si Mbak Atik tadi. Mbak Atik pun, hah? Masa sih Mbak gitu kan? Iya beneran, ini gara-gara kamu nih, kata si Mbak. Mbak Narnya itu udah mau nangis. Bunyi kruk di luar itu makin kenceng. Mbak, itu ayam apa Mbak? Itu dia, kata si itu. Hah? Maksudnya gimana Mbak? Iya itu dia. Dia siapa Mbak? Ya itu yang tadi aku sebutin, aku nggak mau nyebutin lagi, kata si Mbak Nar. Itu yang tadi aku sebutin. Hah? Itu di mana Mbak? Di samping jendelamu, katanya. Nah, di situ baru si Mbak Atik langsung bergeser gitu kan. Mbak, beneran Mbak, jangan nakut-nakutin aku Mbak. Aku nggak nakut-nakutin, kata si Mbak Nar. Udah. Kita pindah aja yuk. Pindah kemana Mbak? Pindah ke ruang tengah, katanya begitu. Ya sudah Mbak, kita pindah ke ruang tengah. Akhirnya pindahlah mereka ke ruang tengah sana. Ruang tengah itu lampu dimatikan. Ya mau dinyalain buat tidur itu ndak enak. Ini ada kasur lantai di depan TV di situ. Jadi mereka itu rencananya mau pindah ke sana. Akhirnya mereka pun tuk-tuk bangun, buru-buru juga bawa bantal, selimut dan sebagainya. Ini langsung sibuk ngegelarin ya di selimut yang tebel itu biar nggak terlalu dingin, karena lagi hawanya itu lagi dingin, lagi hujan. Itu dikasih itu, terus tiduranlah mereka. Nah, di sana si Mbak Atik baru nyadar. Mbak, ini dikasih korden ya Mbak ya. Nah, dikasih gambaran rumahnya ya.
masuk ke rumah sebelah kanan. Ini ada kamar depan yang ditempatin mereka. Lurus ke situ, mentok, ini kamarnya anak-anak. Nah, ini begitu masuk dari dalam ruang tamu lah, di situ ruang bareng-bareng begitu ya. Ini belok kanan, di depan kamar tadi itu ruang TV di situ. Nah, si Mbak Atik itu melihat sekat di tikungan letter L itu. Sekat, pokoknya ada kain yang nutup ke sana. Mbak ini di kordenin ya Mbak ya gitu. Biar apa ya Mbak ya? Itu ngomong kayak gitu, Mbak Nar itu diem aja, dia itu malah ngejambak rambutnya si Mbak Atik. Duh, tidur katanya, tidur, nggak usah diliatin. Mbak nggak usah diliatin apaan, Mbak nggak usah diliatin apa. Nah di situ si Mbak Atik pun jadi ngeliatin ke arah atas begini. Disitulah dia itu baru melihat. Ternyata yang kayak korden itu cuman roknya doang. Badannya itu ke atas, tangannya tuh begini nempel. Itu cuman kelihatan kepala warna hitam, rambutnya itu panjang. Nah di situ menggantung di langit-langit gitu ya. Tangannya tuh kayak seolah-olah nempel di langit-langit begini. Ini roknya tuh ke sana nutupin itu tadi tikungan itu. Rapet bener-bener, seolah-olah itu kayak nggak kelihatan, putih kebiru-biruan semacam itu warnanya. Melihat begini si Mbak Atik langsung teriak-teriak, wah Mbak jerit, bener-bener jerit gitu kan, sampai yang merem begini ditutupin, dipeluk sama Mbak Nar. Udah Tik, udah jangan teriak-teriak, nggak usah takut. Anaknya si Mbak Nar tadi pun pada bangun. Bu, kenapa Bu? Kenapa? Tante kenapa gitu kan. Akhirnya ditemenin kan, sini temenin tantemu sini, temenin Tante Atik gitu kan. Akhirnya ke situ, tante kenapa? Itu beneran. Ada dua orang anak. Menurut Mbak Atik itu lumayan cukup menenangkan. Banyak orang di situ ya. Akhirnya Mbak Atik pun mulai tenang. Udah ngos-ngosan banget. Ini perutku tuh udah rasanya tuh agak-agak sedikit mules gimana gitu kan. Tapi ditahan sama Mbak Atik. Tante lihat apa gitu. Kata si Mbak Atik, enggak, nanti aja ceritanya. Katanya, udah enggak apa-apa. Akhirnya apa sih, Mbak Atik kan mulai membuka mata begini. Begitu membuka mata, sosok tadi itu belum hilang, tapi dia tuh bergeser ke arah sana, di depan kamarnya si anak-anak tadi. Posisinya itu udah mengecil, udah seukuran orang biasa. Kalau tadi itu gede, seolah-olah ini tuh udah seukuran orang biasa, setinggi itulah. Ya dia tuh cuman jongkok di sana. Pertama ngeliat begini itu apa? Baru, Mbak itu masih ada di sana, Mbak masih ada. Tante apa yang masih ada gitu? Itu ada kuntilanak kata si. Nah di situ ngomong ada kuntilanak ya, keponakannya pada ketakutan. Bu, datang ya Bu. Jadi, intinya itu waktu itu ketakutan, empat-empatnya tuh peluk-pelukan, sampai mungkin kurang lebih sekitar 10 menit jagain si Mbak Atik ini. Pokoknya biar nggak diapa-apain, dan alhamdulillahnya memang sosok tadi pun kayak pergi dengan sendirinya. Pergi meninggalkan suara ketawa gitu, kakak, tapi udah jauh gitu ya. Nah, udah pas ngelongok begini, lampu pun dinyalain, sosok tadi pun hilang, udah bersih lah begitu ya. Nah di situ ternyata si Mbak Nar itu cerita, Tik. Jadi bukannya Mbak itu pelit atau gimana. Ya jujur aja Mbak nggak seneng kamu nginep di sini karena kondisi kamu lagi hamil, katanya begitu. Loh Mbak, emang kenapa Mbak? Jadi begini, Mbak itu sebenarnya udah ngomong sama Yadi juga. Nah, udah ngomong sama Mas Yadi. Iya, udah ngomong sama Yadi. Atik jangan nginep di sini. Kalau mau nginep di tempat yang lain aja begitu. Soalnya ya tak jelasin, maaf ya Di ya. Bukannya pelit atau gimana Di. Cuman ada kejadian begini Di. Saya waktu hamil dulu, ini anak yang kedua, itu didatengin terus sama sosok kuntilanak yang tinggalnya di sana, di rumah kosong itu. Saya itu didatengin terus, entah lewat mimpi, entah lewat beneran gitu. Itu didatengin terus, bahkan perut saya itu sampai dielus Di. Itu ini udah cerita ngomong sama si Mas Yadinya.
Tapi Mas Yadi, masa sih ya Mbak ya begitu. Nah, Yadi itu ndak percaya begitu kan. Dan makanya itu kenapa alasan kamu tinggal di sini Mbak ndak suka, ya karena itu. Mbak itu takut nanti dia datang ke sini nengokin kamu, kamunya diapa-apain atau gimana. Itu beneran Mbak itu takut, kata si Mbak Nar. Oh jadi gitu Mbak. Kok nggak bilang sih Mbak gitu kan. Mbak juga, oh iya dulu kan Mbak pernah cerita masalah itu. Oh iya tapi kan itu dulu banget Mbak, aku nggak tahu kalau itu bakalan datang ke sini. Iya tante. Nah anak-anaknya si Bu Nar juga udah tahu, udah diceritakan seperti itu ya. Udah diceritakan masalah kalau misal ada orang hamil menginap di rumah tersebut, takutnya yang deket di sana itu penasaran ngegangguin di sini. Sementara Bu Nar itu udah trauma banget. Dan untungnya Bu Nar malam itu tuh nggak melihat, yang melihat itu cuman Bu Atik, si Mbak Atik doang. Dan akhirnya sudah malam itu pun mereka jadinya begadang. Mas Yadi sekitar jam 1:30 itu nelpon, akhirnya diangkat. Kamu belum tidur katanya. Mas aku belum tidur, Mas aku belum tidur. Loh kenapa belum tidur? Lah kamu nelpon ngapain Mas? Ya enggak, tadi cuman mau ngecek aja iseng kamu udah tidur atau belum. Ternyata masih diangkat. Kenapa belum tidur? Mas, aku dijemput sekarang Mas. Loh jam segini katanya. Iya Mas dijemput Mas. Naik motor katanya begitu. Ya naik apa lagi Mas? Aduh gimana ya, tapi malam-malam begini sih, bukannya Mas ndak mau, cuman kamu kan lagi hamil. Masa iya pagi-pagi buta jalan-jalan. Mas wis pokoknya Mas aku dijemput, Mas aku dijemput. Akhirnya ya Mas Yadi pun dengan terpaksa jemput si Mbak Atik. Nah di situ Mas Yadinya pun diomel-omelin sama Mbak Nar. Akhirnya, Di kamu gimana sih Di? Aku kan udah pernah ngomong seperti itu gini. Kamunya enggak. Jadi beneran ya Mbak ya? Beneran lah, emang ngapain bohong gitu kan. Ini tanya aja sama si Atik nih, istrimu tadi habis kayak gitu, habis didatengin, habis ditakut-takutin. Ya udah Mbak minta maaf. Ya udah Dek pulang. Akhirnya pulanglah mereka sekitar jam 2 pagi. Nah saat keluar dari rumahnya si Mbak Atik, keluarnya Mbak Nar, itu si Mbak Atik sempat ngelihat ke arah rumahnya tuh lumayan jauh di sana. Pekarangannya luas, rumah itu tuh kosong. Nah sempat ngelihat ke situ, ada di sana lagi berdiri, cuman berdiri begini doang, tapi berdirinya tuh aneh, kayak meluk tiang rumah tersebut atau bagaimana begitu. Berdirinya itu ndak sempurna, kata situ. Ada Mas gitu kan, udah nggak usah diliatin, kata situ. Udah nggak usah diliatin, banyak berdoa, kamu berdoa dulu ayo. Akhirnya berdoa, doanya pun doa ngasal gitu, apa yang bisa dilakuin sama Mbak Atik. Dan malam itu mereka melakukan perjalanan pulang jam 2 pagi. Selama dalam perjalanan Mbak Atik itu sering banget mendengar suara ada perempuan ketawa. Itu kayak suaranya kayak di belakang, kayak di samping. Sampai lagi hamil itu meluk begini tuh susah banget meluk Mas Yadi ya. Mas di belakang itu Mas, udah nggak usah dibahas katanya, udah nggak usah dibahas. Dan Mbak Atik pun tahu Mas Yadi melakukan sesuatu yang sangat jarang. Biasanya Mas Yadi itu megang spion itu di awal mau naik motor, ngelempengin, dipasin begitu ya. Kali ini tuh ndak, lagi nyetir motor, tangannya lepas satu, belokin spionnya itu dikebawahin. Mbak Atik pun nggak nanya, Mas kenapa spionnya dikebawahin? Mbak Atik itu tahu, oke, pasti ada apa-apa gitu ya, pasti ada apa-apa nih. Nah dari situ udah. Akhirnya perjalanan pun dilanjut, alhamdulillah sampai di rumah. Keesokan harinya nggak menginap di tempatnya Mbak Nar lagi, melainkan apa? Nyuruh orang buat nemenin si Mbak Atik di rumah tersebut. Dan alhamdulillah nggak ada gangguan lagi. Itu aja satu cerita dari Mbak Atik di Tangerang sana. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.